Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian seal shock depan yang bocor dan juga berikut oli shocknya. Pertama kita buka roda 8 dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 14. Nah, setelah rodanya terlepas, kita buka bagian cakram depan. Dengan menggunakan kunci khusus ya, di sini menggunakan kunci L bintang. Nah, dan ternyata keras, bukan keras, jadi sebagian bautnya itu udah selek. Nah, agar mempermudah pengerjaan kita meskipun bautnya selek, untuk membuka bagian remnya, jadi tidak perlu membuka kedua bautnya, itu cukup membuka bagian kanvas remnya. Jadi kita buka bagian kanvas remnya, dan setelah kanvas remnya terbuka, kita bisa melepas bagian kalipernya. Untuk caranya silakan teman-teman simak saja video berikut ini. Kalau sudah, lanjut kita membuka bagian kedua shocknya dengan menggunakan kunci 14. Jadi kita nggak perlu membuka bagian cover samping kiri kanannya, kita bisa langsung membuka bagian baut shocknya itu dengan menggunakan kunci 14. Di sini saya menggunakan kunci 14 ring, kunci ring 14 ya, untuk membuka bagian bautnya. Kalau sudah, lanjut kita membuka bagian shock bagian kanan. Tadi yang kiri ya, sekarang bagian kanan. Sama menggunakan kunci shock 14. Kalau sudah terlepas, lanjut kita membuka bagian penutup shocknya. Nah, biasanya saya melakukannya dengan cara manual, dengan cara menekan bagian penutup shocknya ya, seperti pada video, lalu mencungkilnya dengan menggunakan obeng min yang udah saya pipihkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah terlepas, kita cabut bagian pernya dan kita buang bagian oli shock yang ada di dalamnya. Nah, lakukan hal yang sama pada bagian shock yang satunya. Dan kalau sudah membuka pernya dan oli shocknya, lanjut membuka baut penahan dari asoknya dengan menggunakan kunci L. Nah, dengan cara halu-halunya kita tahan agar tidak berputar, dan kita menggunakan kunci L untuk membuka bagian bautnya. Nah, demikian juga untuk membuka asnya, as yang kiri dan yang kanan ya. Jadi si kunci L-nya sama, jadi teman-teman lakukan hal yang sama juga pada kedua shock ini. Jadi maksudnya lakukan hal yang sama untuk membuka kedua baut pada bagian as shock ini. Nah, setelah bautnya terbuka atau terlepas, kita bisa langsung mencabut bagian dari as shocknya seperti ini. Membuka bagian sealnya, tinggal mencungkil penutupnya saja, dan di bagian dalamnya ada sepi penahan, sudah saya cungkil tadi. Nah, lanjut untuk melakukan pencungkilan seal shock bagian dalam. Nah, biasanya untuk mencungkilnya itu kalau secara langsung itu susah. Jadi kita bisa gunakan obeng min yang dipipihkan, yang diruncingkan ya, terlebih dahulu untuk merusak bagian sisi dari sealnya. Dan setelah rusak, kita bisa mencungkilnya dengan menggunakan obeng min. Nah,
Dan setelah dibersihkan, lanjut kita ke pemasangan seal shock. Nah, seperti ini, silnya tinggal dimasukkan ke dudukannya, dan saya menggunakan shock yang sudah rusak. Ini shock ukuran 27 untuk menekan bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan lahar bekas atau alat yang lainnya ya untuk membantu memasukkan seal ke dudukannya. Seperti ini. Kalau sudah masuk, jangan lupa pasangkan ring spy-nya dan seal debunya. Nah, seperti itu. Setelah sealnya terpasang, lanjut kita memasangkan bagian asoknya. Nah, seperti ini. Kalau asoknya sudah masuk, lanjut mengencangkan bagian baut dari asok tersebut dengan menggunakan kunci L. Dan untuk menahannya, teman-teman bisa menggunakan obeng atau as dari as rodanya, agar ketika kita mengencangkan baut dari asok ini, kita mudah untuk menahannya. Kalau sudah selesai, kita masukkan bagian oli ke bagian shock ini sesuai dengan ketentuan ya. Kalau untuk shock depan Yamaha X-Ride ini kira-kira volume dari oli shocknya itu 67 mm, kurang lebih ya, 65 mm. Sebenarnya disesuaikan dengan kondisi shocknya, karena untuk shock motor ini udah ditinggiin, udah menggunakan as peninggi, jadi volume dari oli shocknya itu kita lebihin. Dan kalau olinya sudah dimasukkan, kita masukkan per shocknya. Lalu kita pasangkan penutup dari shock depan ini ya. Jangan lupa sepinya juga. Dan untuk memasukkan ring spy-nya, kita tekan penutupnya dengan menggunakan obeng. Jadi kebalikan dari kita melakukan ketika saat melakukan membuka bagian penutupnya ya. Ini kebalikannya, dikarenakan nggak ada yang megang kamera, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau sudah terpasang, kita langsung lanjut. Ini kan satu ya yang saya contohkan. Jika sudah terpasang kedua, jika bagian-bagiannya sudah terpasang pada bagian shocknya, lanjut kita memasangkan langsung ke bagian motornya. Dan untuk pemasangannya, teman-teman harus teliti ya, seperti bagaimana kita membukanya. Kita memasangkan dengan proses yang sama dengan proses secara kebalikannya. Ya, mungkin demikian ya tutorial singkat yang mungkin agak ada yang kurang jelas ya, dikarenakan dengan segala keterbatasan saat perekaman video ini dan mungkin cara penyampaiannya. Tapi mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua yang mau melakukan penggantian seal shock depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.